Sikorsky CH-53K King Stallion, Sikorsky S-95, adalah helikopter kargo angkat berat yang dirancang dan diproduksi oleh Sikorsky Aircraft. King Stallion adalah evolusi dari seri helikopter CH-53 yang telah berjalan lama yang telah beroperasi terus-menerus sejak 1966, dan memiliki 3 mesin 7.500 HP, 5.590 kW, yang ditingkatkan, bila rotor komposit baru, dan kabin pesawat yang lebih luas daripada pendahulunya. Ini adalah helikopter terbesar dan terberat di militer AS. Korps Marinir Amerika Serikat berencana untuk menerima 200 helikopter dengan total biaya $25 miliar. Pengujian Ground Test Vehicle, GTV, dimulai pada April tahun 2014, pengujian penerbangan dimulai dengan penerbangan perdananya pada tanggal 27 Oktober tahun 2015. Pada Mei tahun 2018, CH-53K pertama dikirim ke Korps Marinir. Pada tanggal 22 April tahun 2022 dinyatakan telah melewati kemampuan operasional awal. 3. Israel juga dilaporkan memesan jenisnya. Pelanggan ekspor potensial lainnya termasuk Jepang dan Jerman. Latar belakang H-53 Sunting Sikorsky CH-53C Stallion keluar dari kompetisi Heavy Helicopter Eksperimental, HH-X Korps Marinir AS, USMC, yang dimulai pada tahun 1962. S-65 Sikorsky dipilih daripada CH yang dimodifikasi Boeing Vertol 47 versi Chinook. Prototipe YCH-53A pertama kali terbang pada tanggal 14 Oktober tahun 1964. 4. Dinamai CH-53A Sea Stallion. Pengiriman helikopter produksi dimulai pada 1966. 5. CH-53A dilengkapi dengan 2 mesin turbosaf T64GE6, dan memiliki berat kotor maksimum 46.000 pon, 21.000 kg. Varian dari CH-53A Sea Stallion yang asli antara lain RH-53AD, HH-53BC, CH-53D, CH-53G, dan MH-53H, JM. RH-53A dan RH-53D digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat untuk penyapuan ranjau. CH-53D memiliki versi mesin General Electric T64 yang lebih bertenaga, yang digunakan di semua varian H-53, dan tangki bahan bakar eksternal. 4. Super Jolly Green Giant HH-53BC Angkatan Udara AS digunakan untuk operasi khusus dan penyelamatan tempur. MH-53H JM Pavelo Angkatan Udara adalah H-53 bermesin ganda terakhir, dan memiliki peningkatan avionik ekstensif untuk operasi segala cuaca. 4. Pada Oktober tahun 1967, USMC mengeluarkan persyaratan untuk helikopter dengan kapasitas angkat 1,8 kali lipat dari CH-53D, yang bisa muat di kapal serbu amfibi. Sebelum ini, Sikorsky telah mengerjakan peningkatan pada CH-53D, di bawah penunjukan perusahaan, S-80, yang menampilkan mesin turbosaf ketiga dan sistem rotor yang lebih kuat. Sikorsky mengusulkan desain S-80 kepada Marinir pada tahun 1968. Marinir menganggap ini sebagai solusi yang baik, cepat, dan mendanai pengembangan helikopter uji coba. 6. Perubahan pada CH-53E juga termasuk transmisi yang lebih kuat dan badan pesawat yang membentang 6 kaki 2 inci, 1,88 meter. Bahan bilah rotor utama diubah menjadi titanium, fiberglass komposit. 6. Sistem kontrol penerbangan otomatis baru telah ditambahkan, ekor vertikal juga diperbesar, dengan rotor ekor sedikit dimiringkan ke atas untuk memberikan daya angkat saat melayang. 7. YCH-53E awal pertama terbang pada tahun 1974. 7. Setelah pengujian yang sukses, kontrak produksi awal diberikan pada tahun 1978, dan pengenalan layanan diikuti pada bulan Februari tahun 1981. 6. Angkatan Laut AS memperoleh CH-53E dalam jumlah kecil untuk kapal persediaan. Marinir dan Angkatan Laut memperoleh total 177. 6. Untuk peran penanggulangan ranjau udara, Angkatan Laut memperoleh varian CH-53E, yang disebut MH-53E Sea Dragon, dengan spons dan tangki bahan bakar yang diperbesar untuk penyimpanan bahan bakar yang lebih besar, pada 1980-an. 6. 7. Angkatan Laut memperoleh 46 naga laut. 6. CH-53K Sunting USMC telah merencanakan peningkatan untuk mempertahankan sebagian besar CH-53E, tetapi upaya ini terhenti. Sikorsky mengusulkan model baru, awalnya disebut CH-53X. Pada bulan April tahun 2006, USMC menandatangani kontrak senilai $18,8 miliar untuk 156 helikopter CH-53K, dengan pengiriman akan diselesaikan pada tahun 2021. 8, 9, 10, USMC akan mulai mempensiunkan CH-53E pada tahun 2009, dan membutuhkan penggantian karena rotorcraft mencapai batas umur strukturalnya pada tahun-tahun 2011 sampai 12. 8. Pengujian penerbangan CH-53K diharapkan akan dimulai pada tahun 2011. 11. Pada bulan Agustus tahun 2007, USMC meningkatkan pesanan dari 156 menjadi 227. 12. Pada saat itu, penerbangan pertama direncanakan untuk November tahun 2011 dengan operasi awal kapabilitas, IOC, pada tahun 2015. 13. CH-53K akan menjadi helikopter angkat berat USMC dengan MV-22,
angkat sedang, dan UH-1Y, angkat ringan. 14. Laporan RAND 2007 tentang Pangkalan Laut menemukan bahwa rasio CH-53K yang lebih tinggi terhadap MV-22 akan mengurangi waktu penyebaran berbasis kapal. 15. 16. Pada tahun 2008, pekerjaan desain berjalan dengan baik, bersama dengan upaya pengurangan berat untuk memenuhi persyaratan operasional. Peningkatan kinerja engine dan peningkatan bilah rotor adalah opsi untuk membantu memenuhi persyaratan jika diperlukan. Kemiringan tiang rotor diturunkan dan komponen digeser untuk memastikan pusat gravitasi tidak bergeser terlalu jauh ke belakang saat bahan bakar dibakar. 17. Persyaratan desain dibekukan pada tahun 2009 sampai 10. 18. Pada tanggal 22 Januari tahun 2010, Sikorsky membuka pusat teknologi komponen presisi senilai $20 juta di Stratford, Connecticut, untuk memproduksi suku cadang CH-53K, seperti pelat swash yang berputar dan stasioner, hub rotor utama dan ekor, dan lengan rotor utama. 19. Pada tanggal 3 Agustus tahun 2010, CH-53K lulus Critical Design Review, membacanya untuk produksi uji, 2021. Namun, tanggal peluncuran IOC ditunda hingga 2018-22. Sikorsky mengusulkan pembangunan 4 pesawat pra-produksi untuk evaluasi, 23. Pada tanggal 4 Desember tahun 2012, Sikorsky mengirimkan CH-53K pertama, sebuah badan pesawat Ground Test Vehicle, GTV. Tes awal termasuk kalibrasi sistem bahan bakar dan pemasangan sensor uji di seluruh badan pesawat untuk merekam suhu, beban aerodinamis, tekanan, dan getaran. 2 GTV statis tambahan menjalani pengujian struktural di pabrik perusahaan Stratford. 24 pada Januari tahun 2013, program ini diperkirakan menelan biaya $23,17 miliar setelah pengadaan 200 CH-53K yang direncanakan. 25 pada bulan April tahun 2013, Manajer Program Angkatan Laut AS menyatakan bahwa pekerjaan telah berjalan dengan baik dan dapat beroperasi lebih cepat dari jadwal. 26. Pada tanggal 31 Mei tahun 2013, Angkatan Laut memberi Sikorsky kontrak senilai $435 juta untuk mengirimkan 4 prototipe CH-53K untuk evaluasi dan pengujian misi. 27. 2 prototipe pertama berfokus pada beban penerbangan struktural sementara prototipe ketiga dan keempat menvalidasi kinerja umum, propulsi, dan avionik. 28. Subkontraktor utama termasuk Aurora Flight Sciences, tiang rotor utama, 29, Exelis Aerostructures, tiang rotor ekor dan sponsor, 29, GKN Aerospace, transisi belakang, 29, Onboard Systems International, pengait kargo eksternal, 30, Rockwell Collins, sistem manajemen avionik, 31, Sanmina SCI Corporation, komunikasi, dan Spirit Aerosystems, kokpit dan kabin. 29 Pada Oktober tahun 2013, Sikorsky memberikan solusi pertahanan dan keamanan Kratos kontrak senilai $8,5 juta untuk alat bantu pelatihan pemeliharaan CH-53K, seperti Maintenance Training Device Suite, MTDS, dan Helicopter Emulation Maintenance Trainer, HEMT. MTDS adalah lingkungan pelatihan dan evaluasi yang realistis untuk berbagai subsistem avionik, listrik, dan hidrolik. HEMT adalah simulasi 3D dari beberapa skenario, seperti uji fungsional, pemecahan masalah, isolasi kesalahan, penghapusan dan pemasangan 27 subsistem. 32. Pada tanggal 24 Januari tahun 2014, CH-53K GTV menyalakan mesinnya, memutar kepala rotor tanpa memasang rotor. Produksi tingkat rendah direncanakan untuk dilanjutkan dari 2015 hingga 2000.